Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shadiqi wa'dil amin al-mab'usi rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan Nahdien Kecamatan Kebasen yang saya banggakan, serta kawan-kawan Nahdien secara umum, pada kesempatan malam hari ini saya akan membacakan kitab berjudul Luzumu Ittiba'i Madzahibil A'immah Hasman lil Fawdha ad-Diniyah, yang berarti kewajiban untuk mengikuti madhab-madhab para imam sebagai penolak untuk kekacauan agama. Kitab ini dikarang oleh Syekh Mahmud Al-Hamid, dikarang sekitar tahun 70-an. Sejatinya kitab ini merupakan counter atau merupakan jawaban untuk selebaran atau risalah yang ditulis oleh Syekh Sultan Al-Khojandi. Kitab tersebut bertajuk Hal al-Muslimu Mulzamun Bittiba'il Madzahib al-Arba'ah. Apakah seorang muslim itu diwajibkan untuk mengikuti madhab 4? Kitab ini dikarang tahun 70-an, yang berisi bahwa seorang muslim itu tidak ada kewajiban atau tidak ada keharusan untuk mengikuti madhab 4, dan belakangan kitab itu menjadi konsumsi publik sampai memunculkan virus-virus anti madhab, bahwa umat Islam tidak ada kewajiban untuk mengikuti madhab 4. Dan ada buku yang dikarang oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, seorang ulama dari Syria. Kitab itu berjudul Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Syari'atal Islamiyah, yaitu anti madhab sebagai bid'ah yang paling berbahaya yang menghancurkan syariat Islam. Karena kitab yang mengatakan bahwa kita tidak diwajibkan untuk bermadhab itu mempunyai efek bahwa orang awam sekalipun, orang yang tidak mempunyai kapasitas agama yang mumpuni, maka dia akan langsung menelaah dalil-dalil Quran dan hadis, dan itu saya pikir sangat-sangat berbahaya. Kalau kata Syekh Abdullah Ibnu Bayyah, beliau mengatakan bahwa orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk meneliti dalil tapi dia membaca dalil, maka akan ada pada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia akan menjadi orang yang sangat-sangat radikal atau ekstrim kanan. Kemungkinan kedua, orang tersebut akan menjadi orang yang sangat-sangat liberal atau ekstrim kiri. Jadi orang tidak mempunyai kapasitas memahami dalil, maka akan ada pada dua kemungkinan, bisa ekstrim kanan yaitu radikal, atau bisa ekstrim
itu bisa dibagi menjadi dua. Ada orang yang alim, ada orang yang jahil. Ada orang yang tahu, ada sampai kepada angka 8, maka kita akan mengalami akan sampai melewati jalur penjumlahan atau perkalian atau pembagian atau pengurangan. Bisa penjumlahan tersebut dari berbagai angka, bisa 4 tambah 4 atau 6 tambah 2 atau 3 ditambah 5 atau 1 ditambah 7 yang semuanya akan sampai ke 8, atau melewati manhaj metode pengurangan 10 dikurangi 2, 20 misalnya dikurangi 12, dan seterusnya, atau perkalian atau pembagian. Lah, manhaj yang ada di mazhab 4 itu, metode yang ada di mazhab 4 itu adalah metode untuk memahami Quran dan hadis dan bersifat matematis. Sudah pasti orang ketika ingin memahami Quran hadis tidak mungkin keluar dari metode itu. Tidak mungkin keluar dari metode itu. Seorang ulama mazhab Syafi'i namanya Syekh Jalaluddin Abdurrahman Ibnu Abi Bakar As-Suyuti, ulama dari Asyut, Mesir. Beliau mengatakan dalam salah satu kitabnya bahwa saya adalah mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu artinya dia membuat usul fikih sendiri, dia membuat manhaj sendiri untuk memahami Quran dan hadis. Ternyata ketika diteliti kitabnya Imam Suyuti, itu masalah-masalah yang dibahas oleh Imam Suyuti tidak keluar dari metodenya Imam Syafi'i. Oleh karena itu Imam Suyuti dikategorikan sebagai Syafi'iyul madhab. Ada sekitar 60 masalah saja yang keluar dari madhab Syafi'i, tapi secara garis besar kerangka umum yang dipakai oleh Imam Suyuti itu tidak keluar dari madhabnya Imam Syafi'i. Sampai ada perseteruan dengan Imam Sakhawi, ya, perseteruan yang masyhur karena pendakwaan Imam Suyuti bahwa beliau itu orang yang kategori mujtahid mutlak. Nah, kita itu tentu saja dalam kapasitas sebagai umat Islam yang memahami dalil, kita tentu saja banyak sekali kekurangan, ya, banyak sekali hal-hal yang kita tidak mampu, karena Imam Suyuti sendiri dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran itu mengatakan seorang yang ingin menjadi mufassir atau ahli tafsir, memahami Quran saja, dia harus mengetahui 30 ilmu. 30 ilmu mencakup berbagai macam ilmu, belum ke hadisnya, belum untuk sampai ke ijma, belum sampai ke qiyas. Kita memahami Quran saja harus menguasai 30 ilmu, sementara ilmu yang kita kuasai hanya ilmu nahwu, shorof, fikih, mungkin saja seperti itu. Tentu saja untuk memahami Quran saja kita belum cukup ilmu. Maka penting sekali kita ikut kepada manhaj yang sudah ditetapkan oleh para imam madhab. Manhaj tersebut sebagai usul fikih, sebagai metode ketika kita ingin memahami Quran dan hadis, dan itu sudah bisa kita konsumsi dengan mudah di dalam kitab-kitab fikih. Bisa
kitab fikih yang ikut haluan madhab Syafi'i atau madhabnya Abu Hanifah atau madhabnya Imam Malik bin Anas atau madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Sebetulnya madhab itu ada 100 lebih kalau kata Syekh Ali Jum'ah, ya, ada 100 lebih. Di sini saya tuliskan ada madhabnya Hasan Basri, ada madhabnya Auza'i, ada madhabnya Sufyan ibn Uyainah, ada madhabnya Abu Thawr, ada madhabnya Sufyan Ats-Tsauri, ada madhabnya Lais bin Sa'id, ada madhabnya Ishaq bin Rahawayh atau Rohuyah, ya, ada yang baca Rohuyah, ada madhabnya Ibnu Jarir At-Tabari. Ini semuanya madhab, tapi metode tersebut atau manhaj yang ditetapkan oleh ulama-ulama ini tidak sampai ke kita, karena murid-muridnya dikatakan bahwa penyebaran madhab itu kan salah satunya karena jasa murid-murid dari imam madhab. Nah, murid-murid yang sudah saya sebutkan itu tidak terlalu telaten mengumpulkan tulisan-tulisan mereka sehingga ajaran itu punah ditelan zaman. Nah, kitab ini adalah counter atau jawaban untuk orang yang beranggapan ketika memahami dalil tidak perlu dengan imam madhab, cukup membaca Quran dan hadis maka mereka akan mendapati sebuah hukum. Ini sangat-sangat berbahaya. Ini akan sangat-sangat berbahaya karena saya sebutkan satu contoh, ya. Kalau kita tidak memahami asbabun nuzul dari ayat, maka hukum yang ditetapkan atau hukum yang dihasilkan akan berbeda 180 derajat atau akan ngawur, ya. Misalnya ada orang membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat dalam keadaan minum minuman keras, ya. Orang yang tidak membaca ayat secara utuh mengenai ayat Homer, maka dia akan sampai kepada kesimpulan wa antum abiduna ma'bud. La-nya tidak dibaca. Ketika la-nya tidak dibaca, maka maknanya berbeda 180 derajat. Nah, setelah ayat yang kedua turun, ayat yang ketiga turun. Nah, ulama tafsir mengatakan ayat yang ketiga ini menghapus hukum dari dua ayat yang pertama. Artinya kalau kita tidak tahu ketetapan hukum ini, maka kita membaca ayat yang kedua, keharaman minuman keras ketika sholat, akan berefek kepada anggapan bahwa kalau tidak sholat hukumnya boleh. Ini sangat berbahaya tentu saja. Itu contoh kita yang tidak punya kapasitas memahami dalil. Kita memahami dalil maka hukumnya akan berbahaya. Nah, kitab ini menerangkan kepada kita sekitar 50 halaman. Insya Allah saya akan baca di 4 pertemuan, ya, karena kitabnya tipis. Kitab itu berbicara bahwa kita sebagai umat Islam wajib untuk mengikuti madhab 4 dalam pengambilan hukum,
Karena kalau tidak akan ada faudo, akan ada kekacauan dalam bidang agama. Insya Allah di pertemuan besok saya akan memulai membaca kitab tersebut. Untuk muqaddimah saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.